yang kita bisa belajar dari industri furniture di sini yaitu mereka bisa mempertahankan ya, pastinya mereka jatuh bangun lah ya. Tapi mereka bisa mempertahankan brandnya itu. Kan tadi kan gue nanya ya, ini sebenarnya Poltrona Frau ini pastilah ya premium brand dan harganya lumayan mahal gitu kan. Nggak semua orang, apalagi kita di Indonesia, appreciate lah ya terhadap price tersebut. Apa sih yang buat mahal ya? Kita juga tadi mengira ini cuma studio lighting. Ternyata ini adalah sebuah tempat eksperimen. Jadi kalau desainer datang ke sini dan dia punya project, mereka bisa diskusi akhirnya diskusi di sini. Jadi itu mungkin tadi arsitek juga ya, mungkin ada desainer, interior designer yang kira-kira ketika dia punya tempat, gue mau memberi cahaya nih di sini gitu, memberikan tadi kedalaman yang ruang tadi, sehingga dia akan memberitahukan bahwa ini bagusnya di sini, menggunakan efek ini sehingga akan bentuknya seperti apa.
Nah, saat ini kita ada di salah satu showroom furniture ya Mir ya? Furniture. Salah satu furniture Italia. Furniture benar-benar yang made in Italy. Jadi kalau kita tadi udah obrolin tentang bahwa di Milan itu sebagai kota desain, nggak cuman desain interior doang, nggak cuman architecture doang atau fashion. Salah satunya juga yang terkenal adalah furniture-nya. Nah, bisa disebut apa ya? Mira mungkin kan ini relate banget sama kerjaan lo ya sebagai interior designer. Setelah kita ngelewatin dan melihat ini, muter-muter showroom ini ya, apa yang terlintas oleh lo gitu dengan koleksi yang terbaru dari, oh ya ini teman-teman kalau mau tahu ini adalah Poltrona Frau ya, Poltrona Frau, salah satu produk desain furniture made in Italy gitu. Iya. Yang paling sebenarnya yang paling berkesan ya, dia ini lumayan furniture brand yang sudah lumayan lama dari tahun 1912 ya tadi. Jadi udah 112 tahun. 112 tahun ya itu ya. Nah, berarti kan dari masa yang lalu itu kan furniture kayak apa sih? Iya kan? Sesuai dengan zamannya lah ya. Terus dan teknologinya juga tentunya. Kan udah banyak banget ya kejadian revolusi dan mereka bisa eksis loh. Dan bukan eksis aja ya, mereka tetap bisa mempertahankan mutu, kualitas dan tren mereka. Itu yang sebenarnya yang sangat dikagumin ya sebenarnya ya. Jadi kalau gue lihat gini, bahwa ternyata furniture itu kalau di Eropa atau terutama di Milan ini tuh sesuatu yang mungkin jadi kebutuhan bukan cuma tersier tapi utama ya. Akhirnya kenapa? Karena marketnya ada gitu kan. Mereka dulu mungkin dan mereka bisa membuat market juga sampai akhirnya sampai keluar. Tapi mungkin di 1912 gua rasa belum ada tuh kayak mau mungkin ekspor impor mungkin ya. Jadi mereka mungkin di lokal di Milan ya. Tadi dibilang bukan di Milan tapi mereka dari Pulau Sardin yang ownernya awalnya ini ya. Kemudian dia pindah ke Turin tuh. Ke Turin, jadi nanti akhirnya baru membesar seluruh Italia. Yang keren sih sebenarnya ini salah satunya yang kita dudukin ini adalah salah satu tren dari tren dari Frau Poltrona tahun 2024 ya. Dari kemarin itu di Milan Design Week ya. Mereka membuat palet color scheme ke arah vintage ya. Ke arah vintage. Jadi kayak back to 70s ya. Ya mereka bilang gitu kan, warna-warnanya tuh yang pastel-pastel. Kadang nanti mungkin juga. Kita akan ngeliatin ya color paletnya mereka. Jadi yang kita mungkin kalau teman-teman sempat lihat nanti di beberapa video kita, warna-warnanya itu benar-benar teriak tapi soft menurut gue. Nggak berantem gitu, tapi tetap kayak melengkapi, asik. Saling melengkapi, tapi benar ada warna-warna yang dia bilang tadi sage, warna hijau sage, terus kemudian warnanya juga ada ya blue dan grey yang dicampur gitu ya, dan shapingnya kalau misalnya teman-teman ngelihat itu ya kayak tahun 70-an ya. Jadi makanya ke arah vintage agak ya mereka bilang ya. Agak ada, dan mereka kolaborasi ya. Mereka tidak hanya memproduce itu as a brand Poltrona Frau sendiri, tapi mereka kolaborasi dengan beberapa desainer ya. Ada desainer Jepang juga. Dan juga bukan cuman mereka yang bergerak di bidang furniture ternyata. Tadi kalau kita lihat dia juga bikin dari untuk perlengkapan office ya. Terus kayak juga ada tadi yang seru tasnya animal, tasnya buat petnya mereka. Dan sangat menginspirasi sih sebenarnya dari beberapa yang kita lihat tadi. Itu mereka mengambil dari sesuatu yang sangat Italia banget gitu ya, misalnya kayak contoh di belakang sepatu Italia itu apalah lupa gue namanya ya, dan apa namanya tuh kakinya belakangnya ini, nah sepatu, itu kan jadi menjadi inspirasi untuk furniturnya gitu, untuk chairsnya kemudian this is the iconic seal from Poltrona Frau. the color is not so green like that, Olive green.
Yeah, it's a sort of sage, sage green. You can see here with the stitchings, and in the back of the archer, this detail reminds to the mocassino, Italian mocassino, the shoes. Oh iya. Iya. Because exactly the back part of the yeah. So if you Ya, kemudian juga tadi kalau gue lihat ada juga untuk sampai ke tempat tidur ya. Iya, semua. Itu kayak semua satu series perangkat ya. di dalam rumah. Ih gila sih. Tapi ya itu ya sebenarnya yang kita bisa belajar dari industri furniture di sini yaitu mereka bisa mempertahankan ya. Pastinya mereka jatuh bangun lah ya. Tapi mereka bisa mempertahankan brandnya itu. Kan tadi kan gue nanya ya. Ini sebenarnya Poltrona Frau ini pastilah ya premium brand dan harganya lumayan mahal gitu kan. Nggak semua orang apalagi kita di Indonesia appreciate lah ya terhadap price tersebut. Apa sih yang buat mahal ya? Karena ya itu mereka mempunyai history yang sangat panjang. Dan selain itu sih kalau gue lihat tadi ya, ini yang nggak pernah gagal adalah kalau mereka bikin sesuatu yang akhirnya bersentuhan dengan manusia seperti kursi, tempat tidur mungkin, itu tuh nggak ada yang gagal dalam kenyamanan ya. Iya. Jadi kayak mereka dipikirkan banget ergonomi manusia. Itu, penelitiannya itu panjang dalam. pasti kan. Jadi kayak tempat duduk nggak cuma sekedar duduk dan visualnya bagus, tapi waktu kita coba itu nyaman banget ya teman-teman. Jadi sangat detail. Sangat detail. Jadi kayak memang nggak heran kalau dibilang furniture dari Italia itu udah pasti secara kualitas dan kenyamanan tuh nomor satu. Visual ya udah jelas pasti. Mereka punya tren mengeluarkan koleksi-koleksi terbaru tiap tahunnya di Milan Design Week ya Mil ya. Itu jadi kayak ajangnya mereka. Tadi juga mereka mengeluarkan season 2024 ini di Milan Design Week yang kayak baru kemarin ya. Ya April biasanya ya. April. Biasanya kalau tahun ini udah lewat ya. Udah tahun sebelumnya. Ya. Betul. Jadi ya mungkin ini juga bisa menginspirasi beberapa produk-produk di Indonesia untuk bisa mengikuti yang begini, karena serunya adalah ini kayak pakaian yang keluar tiap tahun dengan gaya masing-masing, tapi ini di furniture gitu. Dan ya mungkin buat gue sebagai arsitek jadi sesuatu yang menarik ya. Dia sampai kayak terpesona banget gitu, kayak wow warnanya kok sampai ini keluar, enggak ini warna general kita. Terus yang tren kita adalah ini, kebayang nggak sih? Ternyata furniture itu kalau kita kan beli sampai mati itu aja terus ya. Sementara mungkin di sini tuh ada trennya untuk mengganti beberapa furniture-nya disesuaikan dengan mode tahun ini sesuai gitu ya. Dengan zamannya. Jadi mungkin juga daripada di repair ya udahlah ganti sekalian gitu ya. Kalau kita kan di repair sampai mampus tuh sobat. Iya itu. Mereka apresiasi terhadap suatu produk, terutama produk dalam negerinya mereka mereka sangat tinggi. Yes. Yeah. We choose this green because of the vintage. Yeah, exactly. 75 vintage. Yeah, exactly. And so we made all these pop colors. Okay. Not classical one, of course, because Poltrona Frau is a very classical brand. And then we choose very classic brand, but modern style. Of course, Yeah? of course, yes. Yeah. This is the new office collection. It's collaboration with Gio Bagnara. Yeah. Cubaneras, Gio Bagnara. some Design. Yes. designer or Yeah. Oh, Yeah. Cubanera. Yeah. And so we collaborate with him to make this office collection with wood and leather. Oh, fancy. This is the iPhone cover. And this is the collaboration with Pinaider. Pinaider is a brand of pen, agendas,
Yeah, and so we collaborate. Pinaider. Pinaider. That's a brand or designer or what? Pinaider is a brand. Oh. Yeah, Pinaider. It's very small here, but Pinaider. Pinaider for Poltrona Frau. Yes. Oh, Pinaider for Poltrona. Exactly. So it's another collaboration. Yeah, yeah. Here we have the new lamp of this last design week. Mm-hmm. And designed by Sebastian Erkner, he's the designer. This button here reminds to the capital name of the Chester. That is the button I show you. Oh, but oh. Yeah, it's dimmerable also. If you no. Oh. Oke. Seperti itu. Nanti kita datengin lagi beberapa tempat yang sangat appreciate terhadap desain apapun itu, nanti kita lihat di jalan-jalan berikutnya. Desain dan kota Milan itu Nggak nggak habis. akan pernah habis ya. Ini contoh salah satunya adalah kita ada di studio lighting ya Mir ya, dengan brand apa? Via Bizuno. Via Bizuno di Milan ya. Jadi Milan. ini kalau teman-teman lihat background kita, ini adalah contoh beberapa lighting dari brand Via Bizuno. Jadi ternyata ya. Lighting itu terdesain juga maksudnya Dia part of dari desain. Yang seperti tadi kita kan udah lihat furniture ya kan, ternyata Kita juga udah lihat ruangan, ya kan? bangunan dan ternyata cahaya itu penting juga dan terdesain dalam bentuk kayak kita lihat contoh-contoh yang di belakang ini ya. Nanti bisa lihat macam-macamnya Betul. ya. Dan sebenarnya kenapa sih harus didesainnya? Pertanyaan gue. Karena gini apa ya. cuma di Milan atau sebenarnya Enggak. Sebenarnya kan ya kalau misalnya entah building, arsitek pastinya yang kaitannya, terus interior, kadang kita ngedesain sebagus apapun kalau nggak terbantukan oleh lighting dia tuh nggak keluar. Ibaratnya tuh kalau lo make up gitu, tapi lo nggak ada finishing touch-nya, ya hambar, nggak glowing ibaratnya. nggak menyala ya. Nggak menyala. Dan sekarang tuh kan sebenarnya kan lighting itu kan bukan cuman functional aja, iya kan? Kalau dulu kan cuman masalah gelap terang aja. Kalau sekarang kan dia itu bisa mengubah mood seseorang, iya kan? Ya part of itu ya. Iya, makanya kan sebenarnya tuh kaitannya tuh kan kalau udah bicara desain, bicara interior, terutama ya kalau gue itu bicara mood sebenarnya gitu loh. Nah antara lain yang bisa mengubah itu adalah lighting. Iya, dan gue juga rasa ya bahwa mendesain ruangan itu atau mendesain cahaya itu adalah salah satu seni menurut gue ya. Iya. Jadi bahwa kayak bidang
kalau dalam situasi yang kita lihat sekilas itu kan sebenarnya 2 dimensi doang. Cahaya itu memberikan kedalaman, bener nggak? Memberikan kedalaman dari dimensi pada sebuah ruang. Jadi kalau kita cuman kayak mendesain furniture-nya doang, mendesain ruangannya doang, begitu tanpa cahaya itu flat aja gitu ya. Begitu ada cahaya, dimensinya muncul, ya kan? Bahwa dia ada di belakang, dia ada di depan, dia akan menjadi kontras, dia menjadi sesuatu yang lebih ikonik gitu kan, itu ada karena cahaya ya. Iya, makanya lo kalau lihat di display showroom manapun, entah display showroom jam, furniture, fashion apapun, selalu kan dia disorot sama lampu, ya kan? Coba kalau nggak ada lampu, ya udah. Dan teman-teman kalau melihat di sini ya, gue tuh merasa studio lighting ini itu keren banget karena bisa gitu kita lihat contoh di depan kiri kita nih. Ini kita nggak pernah tahu loh cahaya dari mana sebelah kiri tuh. Oh iya, itu kayak itu tiba-tiba dia nyala aja, padahal itu dipantulkan dari atas dan kita nggak pernah lihat sumber cahaya pantulan dari atasnya. Iya, benar. Luar biasa. Itu tricky banget tapi amaze banget ya. Nah, jadi kayaknya studio ini benar-benar bukan cuman ingin menonjolkan bentuknya dia, tapi efek cahaya yang didapatkan dari produk ini. mereka. Keren sih. Iya, jadi dan ibarat itu gue tuh nggak harus berteriak untuk menyalakan sesuatu gitu. Iya, ya benar. Dan Can I help you in some specific way? Yes, but now we still we podcasting. podcast. It's okay. It's okay. It's okay. Guys, you can introduce yourself. You have She's to Claudia. introduce. Yes. Okay, now I'm Claudia from Via Pizzone in Milano. Yes. Sorry for the. It's okay. What can you explain what is this? What is the place? This is the laboratory of light from Laboratory. Via Pizzone in Milano, and this is a place where we study the project together with the architects and the client. We experiment the light. We try to do different things with the light. We share with them some ideas. Yes. We make them aware of the materials, the quality of our light, the color temperature, which is something difficult So for the interesting. clients. So this is the lab actually. This is a lab, yes. It's Wow. not just a place where we show off the product, yes. but we Experiment. we experiment the light and the material. We are in Brera, which is the core of the design life of Milan, where the Salone del Mobile in April. So it's a really vivid area in terms of creativity, design, and so on. Yeah. So. Thank you so much Thank for you. the Thank you explanation. so much. If you need anything, I will come to you. So teman-teman, jadi kita tadi dapat sedikit ya. Kita juga tadi mengira ini cuma studio lighting. Ternyata ini aja, adalah sama sebuah office. tempat eksperimen. Jadi kalau desainer datang ke sini dan dia punya project, Mereka bisa diskusi akhirnya diskusi di sini. sini. Jadi itu mungkin tadi arsitek juga ya, mungkin ada desainer, interior designer yang kira-kira ketika dia punya tempat, gue mau memberi cahaya nih di sini gitu, memberikan tadi kedalaman yang ruang tadi, sehingga dia akan memberitahukan bahwa ini bagusnya di sini, menggunakan efek ini sehingga akan bentuknya seperti apa. Gila ya, sampai Hebat dibikinin ya. labnya. Ya. Makanya Nggak makanya mereka maju. You use remote? Yeah. Interesting. Thank you. Never one. Dan mereka nggak dan gue kagumnya adalah mereka bukan cuma sekedar ini ada produk A, ini ada Mereka produk nggak B. kayak jualan Enggak. lampu, ya Ren ya. Enggak. Tapi Jadi mereka tuh malah tempat untuk lo kalau butuh tentang cahaya, kami expertnya. iya. Lo datang aja dengan project lo, gue akan Mungkin eksperimen nanti memberikan kita perlu sesuatu. tanya lagi ke Claudia. Mereka Claudia itu apakah seorang special lighting? Iya kan? Ya bisa juga Iya kan? gitu. Bisa juga kan? Tapi artinya di Untuk sini tahu. mereka cuman kayak ngasih beberapa sampel dan sampel itu
yang nanti apakah fit in dengan project kita. Jadi kayak bereksperimen aja. Efek apa sih yang pengen ditampilkan dari projectnya Mira Prihatini misalnya. Ini gue pengen efek yang wow gitu. Nah, dia mungkin akan memberikan input gitu bahwa ini lampu bisa ditaruh di sini, di sini, di belakangnya, di depannya atau dari bawah. Lampu tuh nggak selalu kelihatan. Dan nanti meletakkannya kita bisa kayak begini nih, nggak perlu terlihat gitu. Nah, kalau di tempat kita tuh kan sebenarnya udah ada ya special lighting. Cuman mereka itu nggak punya studio, bukan sebenarnya ada juga. tapi as office gitu loh ya. Iya as office, jadi mungkin kita butuh lebih kayak lab, kayak ya tempat ini. Jadi nggak ada pressure untuk berjualan apapun. Jadi kalau kita kan bedanya kalau kita datang ke showroom gitu, kayak ada kekhawatiran ini gue harus beli nggak sih gitu loh. Kalau jadi nggak ya gitu. Tapi berarti di sini everybody bisa datang ke sini, arsitek bisa datang. Mereka open bahwa lo kalau butuh bantuan kita lo datang aja, nanti kita bantu. Kalau merasa bahwa apa yang kita bantu ini nggak cocok dan nggak fit sama lo, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita udah coba maksimal gitu. Iya, menarik banget ya. Keren banget. Dan lu lihat nggak sih, ini lagi-lagi ya, ini mungkin bukan pengalih fungsian ya. Mereka bisa membuat ruangan ini yang kalau dari luar lu lihat itu kan sebenarnya ini bangunan, lagi-lagi bangunan tua, bangunan lama. Tapi mereka kelupas sehingga yang menonjol ini adalah lightingnya, pencahayaannya. Mereka nggak mendekorate apapun, semuanya abu-abu, iya kan? Akhirnya muncul cahaya-cahaya yang memang dimasukkan dalam ruangan, sehingga ruangan yang ingin dimunculkan tuh lebih menonjol dibanding cahayanya, benar? Iya, benar. Ya kan? Kalau lo lihat di sini gitu, sebenarnya gue nggak ngelihat produk yang sesophisticated apapun, tapi efek yang ditemukan oleh cahaya itu gitu. Makanya nggak heran ya teman-teman, kita bilang bahwa Milan itu sebagai kota desain karena segala aspeknya dipikirin gitu. Industri desainnya akan sangat maju ketika bagian-bagian yang mengambil bagian dari ekosistem desain ini semuanya itu ada peran gitu. Iya. Ya kan? Benar banget. Jadi kayak ibarat kayak one stop shopping lah ya. Iya. Lo datang suatu tempat, lo bisa beli apapun dari A sampai Z dan semuanya terkait dengan desain. Dan tugas kita sebagai konsultan sebenarnya bisa mengeducate ya, maksudnya memberi penjelasan ke klien bahwa setiap bagian dalam proses desain itu adalah penting. Kan kadang-kadang cuman ngerasa furniture doang yang penting, cuman bangunannya doang yang penting. Iya kan, padahal untuk bisa menjadi benar-benar jadi sebuah desain itu semua tahapan, semua titik-titik itu adalah penting. Yes. Iya kan? Dan mungkin juga ini bisa jadi salah satu inspirasi buat siapapun yang nonton ini gitu ya. Gue aja mulai terinspirasi bahwa ternyata kalau misalnya jadi arsitek tuh nggak melulu cuman sekedar menggambar selesai gitu. Bisa jadi dia dilibatkan, dia datang dan kita bereksperimen bersama gitu. Seperti ini gitu ya. Jadi misalnya kayak lo mau bagian part apa, efeknya sebagai macam, itu bisa ditampilkan dan kita coba mix and match dengan kebutuhan mereka juga gitu. Keren banget. Luar biasa banget ya. Seneng banget deh perjalanan ini deh. Kita akan lihat lagi berikutnya aspek dari desain yang ada di kota Milan ini. Ya. Hari ini sangat spesial karena kita podcast bukan di dalam ruangan, tetapi di atas gondola. Tolong jangan banyak gerak. Oh iya. Karena ini kalau misalnya kita ngeguling jadi satu, podcastnya nggak jadi.